Betapa jahatnya itu semua. Asli. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak begitu kejam? Benar-benar tidak adil. Mungkin itulah yang kita rasakan saat orang lain menyakiti kita. Saat mereka menghancurkan kepercayaan, mencoreng harga diri, atau bahkan melukai hati kita tanpa sedikit pun rasa bersalah alias seenak jidat. Kita marah, kita kecewa, bahkan dada ini sesak seperti ada beban yang bikin nafas aja susah. Kita tahu Tuhan berkata, ampunilah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memaafkan ketika bayang-bayang rasa kesal terus menghantui setiap doa kita? Terkadang kita pun bertanya dalam hati, bolehkah aku marah-marah? Bolehkah aku mengutuknya? Sekedar nyumpahin atau ngarepin yang jelek menimpa mereka? Alkitab menjawab dengan tegas, tidak boleh. Menghakimi atau membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Tapi Tuhan sepenuhnya memahami luka-luka kita, sebab Dia melihat, mendengar, dan bisa berempati pada setiap kejadian pahit yang kita alami. Dan ternyata Dia telah menyiapkan cara bagi kita untuk bangkit dari kubangan rasa kesel ini. Hari ini, mari kita ketahui tentang cara-caranya, yakni cara Kristen menaklukkan dendam untuk mengubah luka menjadi sebuah batu loncatan bagi keberhasilan hidup. Jadi pertama-tama, mengampuni bukan soal perasaan, tapi keputusan. Dasarnya di Kolose 3:13. Ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Tahu alas kaki enggak? Itu loh yang biasa diletakkan di depan pintu dengan tulisan welcome-nya. Fungsinya untuk diinjek-injek agar kotoran di kaki bisa hilang. Jika Yesus berkata, kita harus terus mengampuni sampai 70 kali 7 bahkan. Berarti kita kayak jadi alas kaki itu dong. Membiarkan orang lain terus memperlakukan kita dengan buruk tanpa diperkenankan melawan. Masa Tuhan pengen anak-anaknya jadi orang yang terus diinjak-injak? Jawabannya sangat mengejutkan. Tuhan meminta kita untuk terus mengampuni, bukan karena Dia ingin kita menjadi lemah. Sebaliknya, Tuhan meminta kita mengampuni agar kita tidak memiliki kebencian di dalam hati. Sesungguhnya, manusia memandang dunia melalui kacamata tertentu. Jika kebencian menjadi lensa kita untuk melihat dunia, maka segala sesuatu yang kita lihat akan ternodai oleh warna gelap itu. Kebencian adalah racun yang tak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga meracuni jiwa kita sendiri. Ya, ketika seseorang membiarkan kebencian menguasai dirinya, hal itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Bayangkan, jika setiap kali kita melihat orang lain, setiap kali kita mendengar perkataan mereka, bahkan setiap kali kita melihat bayangannya saja, semuanya dipenuhi oleh rasa benci. Kita akan hidup dalam penjara emosi yang menyiksa, selalu curiga, selalu marah, dan selalu terluka. Dunia pun akan tampak seperti tempat yang suram, dingin, dan tak ada harapan sama sekali. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kebencian, bukan demi kebaikan pelaku kejahatan, tetapi demi kebebasan kita sendiri. Pandanglah Yesus yang mengampuni orang di atas kayu salib. Sebab itu akan mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni adalah sebuah keputusan. Karena coba perhatikan, tidak ada tuh orang yang minta maaf kepada Yesus saat menyalibkannya. Yesus yang tiba-tiba ambil keputusan. Maka mengampuni itu bukan nunggu orang lain minta maaf atau nunggu feeling enak, tapi ini adalah soal langkah iman dan bentuk kekuatan juga, karena kita sedang berusaha
melepaskan diri dari rantai emosi negatif yang otomatis langsung mengikat kuat setiap kali manusia mengalami sakit hati. Jadi, mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan mengampuni adalah cara kita melepaskan kuasa kebencian atas hidup kita. Itulah alasan mengapa Tuhan sangat menekankan pentingnya pengampunan, karena Dia ingin anak-anaknya hidup dalam kemerdekaan, bukan dalam penjara dendam. Sesudah memahami ini, maka selanjutnya, minta Tuhan mengasihi mereka seperti Dia mengasihi kita. Dasarnya di Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita semua tahu bahwa Tuhan seringkali menghajar orang-orang yang dikasihinya. Bukan karena Dia ingin menyakiti, tetapi karena Dia sedang memurnikan iman kita melalui ujian-ujian hidup yang berat. Ia mengizinkan masalah-masalah datang menerpa kita bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Sekarang, bayangkan ketika kita mendoakan musuh kita, mereka yang telah menyakiti atau menganiaya kita. Bukankah itu terasa sulit? Namun, inilah cara Tuhan mengubah perspektif kita tentang balas dendam. Ketika kita berdoa bagi mereka, kita sebenarnya menyerahkan pembalasan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi memikul beban kebencian, tetapi mempercayakan segala sesuatunya kepadanya yang adil dan penuh kasih. Ingatlah bahwa kita pun memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan penggemblengan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita sendiri sedang digembleng melalui masalah-masalah, demikian juga mereka akan digembleng oleh Tuhan jika Ia mengasihi mereka. Bahkan bisa jadi pemurnian yang mereka alami akan jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan. Ucapan Yesus dalam Matius 5:44 ini adalah kemenangan mutlak bagi kita. Mengapa? Karena ketika kita memilih untuk mengampuni dan mendoakan musuh kita, kita sedang membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Syarat untuk diampuni adalah mau mengampuni, dan kita pun akan semakin diperkaya oleh kasih karunia-Nya. Sementara itu, mereka yang jahat akan mengalami pemurnian Tuhan melalui proses-proses yang mungkin jauh lebih berat. Contoh nyata dari ajaran ini ada dalam Kisah Para Rasul 7, saat Stefanus dirajam batu sampai mati oleh orang-orang yang membencinya. Di detik-detik terakhirnya, ia tidak membalas kejahatan mereka. Sebaliknya, ia berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Apa hasilnya? Doa Stefanus menjadi salah satu alasan utama mengapa Saulus yang kemudian menjadi Paulus bertobat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi kita tahu bahwa perjalanan Paulus setelah pertobatannya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi penderitaan demi penderitaan demi nama Tuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup seseorang melalui pemurnian yang berat. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulailah berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Minta Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada mereka, agar mereka juga dapat dikasihi olehnya. Dan kita sudah tahu apa artinya ketika seseorang dikasihi Tuhan. Proses itu bisa sangat berat, tetapi juga sangat mulia. Mari kita percayakan semuanya kepada Tuhan, karena hanya dengan cara inilah kita bisa merasakan kemenangan sejati, kemenangan atas kebencian, kemenangan atas dendam, dan kemenangan atas rasa sakit hati. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Tapi berbicara soal mengampuni, ada sebuah rahasia yang sering kita lupakan dalam hidup, yakni belajar mengampuni diri sendiri. Kadang yang paling susah kita maafkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Saat gagal,
berbuat salah atau keceplosan berkata yang kita sesali, muncul pikiran, saya memang pantas menderita. Ini akibat kesalahan saya sendiri. Tapi dengarkan ini, Mazmur 103:12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Timur dan barat adalah arah yang tidak pernah bertemu. Itu cara Tuhan mengatakan, pengampunanku tidak terbatas. Sekali aku ampuni, itu sudah selesai. Jadi kalau kita masih merasa dihantui rasa bersalah, itu bukan suara Tuhan. Mungkin barusan kita sempat berkata jelek atau sedikit menipu orang atau melakukan kesalahan kecil yang terasa benar. Lalu tiba-tiba masalah datang bertubi-tubi dan kita mulai menyalahkan diri sendiri. Ini semua karena aku layak dihukum. Tapi kenyataannya adalah Tuhan sudah mengampuni dan masalah yang datang seberat apapun tetap dalam batas yang Tuhan izinkan agar tidak melebihi kekuatan kita. Ingat, manusia sering jadi hakim yang paling kejam bagi dirinya sendiri karena kita punya standar kesempurnaan yang bahkan kita tidak terapkan ke orang lain. Sekali salah, kita langsung berkata, udah hancur semuanya, percuma bertobat, Tuhan pasti sudah kecewa berat. Tapi Tuhan berkata lain, Dia tetap setia, bahkan ketika kita jatuh. Jadi mulai sekarang, biasakan katakan ini, aku adalah karya Tuhan yang belum selesai, kasih-Nya memulihkanku hari ini. Dan setiap kali kita jatuh, lalu bertobat, ingatlah, Tuhan mengampuni secara instan. Dia tidak menunda, tidak ngambek, dan tidak menghukum pelan-pelan seperti manusia. Tapi memang, meskipun Tuhan mengampuni seketika, kita manusia tetap butuh waktu. Dan itu membawa kita ke poin terakhir. Mengampuni itu proses, bukan sekali jadi. Inilah yang sering membuat pengampunan terasa berat. Kita pikir semuanya harus langsung beres. Tapi Alkitab berkata dalam Filipi 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mengampuni itu perjalanan. Ada hari ketika kita merasa sudah kuat, tapi besoknya sakitnya muncul lagi. Itu bukan tanda gagal. Itu tanda kita sedang dipulihkan. Sama seperti luka fisik yang butuh waktu untuk kering dan sembuh, luka hati juga butuh kasih karunia yang terus mengalir dari hari ke hari. Kuncinya adalah dengan selalu mengucap syukur. Tuhan sedang menyembuhkan kita lapis demi lapis. Dalam perjalanan menuju pengampunan, pahamilah bahwa proses ini tidak berjalan lurus. Kita sering berpindah-pindah di antara tahapan-tahapan yang dialami manusia saat menghadapi rasa sakit, seperti penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Tapi ini adalah bagian alami dari penyembuhan dan bukan tanda kegagalan. Ketika cedera emosional pertama kali terjadi, respon awal kita seringkali adalah penyangkalan. Kita mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang terjadi tidak seserius itu, atau mungkin malah menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Saat kita berada di fase penyangkalan ini, ingatlah bahwa Tuhan hadir untuk menopang kita. Dia tidak meminta kita untuk segera baik-baik saja. Dia hanya meminta kita datang kepadanya dalam doa. Meski kita belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang kita rasakan. Pada dasarnya penyangkalan adalah cara otak melindungi diri dari rasa sakit yang terlalu besar. Biarkan diri kita merasa bingung atau bahkan kosong sementara waktu. Itu normal. Namun, jangan biarkan penyangkalan menjadi tempat tinggal permanen kita. Ajukan pertanyaan lembut pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Setelah menyangkal, muncul kemarahan. Kenapa harus aku?
Setelah penyangkalan mulai pudar, kemarahan biasanya muncul. Kita marah kepada pelaku, kepada situasi, bahkan kepada Tuhan. Rasa tidak adil ini bisa sangat menghancurkan. Marah kepada Tuhan bukanlah dosa. Bahkan Daud dalam Mazmur seringkali menuangkan amarahnya kepada Allah. Namun, mari kita belajar untuk membawa kemarahan itu kepada Tuhan dalam doa, bukan untuk dibenarkan, tetapi untuk diredam oleh kasih-Nya. Kemarahan sejatinya adalah energi yang kuat. Alihkan energi itu ke hal-hal yang membangun, seperti menulis jurnal, berolahraga, atau berbicara dengan teman terpercaya. Jangan biarkan kemarahan mengendap dalam diam, karena bisa berubah menjadi kepahitan. Selanjutnya, ada tahap tawar-menawar. Kalau saja di tahap ini kita mulai bernegosiasi dengan diri sendiri atau bahkan dengan Tuhan. Kalau saja aku lebih sabar, mungkin dia tidak akan begitu. Kalau saja aku bisa memutar waktu kembali. Doa-doa permohonan seperti ini adalah bentuk komunikasi yang alami dengan Tuhan. Tapi renungkanlah bahwa Tuhan tidak mengizinkan masalah ini terjadi tanpa tujuan. Ia sedang membentuk karakter kita melalui ujian. Fase ini menunjukkan bahwa kita mulai mengakui realitas, namun masih sulit menerimanya sepenuhnya. Cobalah untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan daripada terus-menerus memikirkan kalau saja. Selanjutnya ada fase depresi. Aku tidak kuat lagi. Saat kita menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk keluar dari rasa sakit ini, kita mungkin merasa putus asa, lelah, atau bahkan kosong. Ini adalah bagian tersulit dari proses pengampunan. Ingatlah Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita. Ia tidak mengharapkan kita untuk selalu kuat. Ia hanya ingin kita jujur tentang perasaan kita. Dan terakhir, sekaligus penutup, adalah fase penerimaan. Ini adalah bagian dari perjalananku. Akhirnya, setelah melalui semua tahapan ini, kadang berulang-ulang, kita sampai pada titik di mana kita bisa menerima apa yang terjadi. Penerimaan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan jahat, tetapi berarti kita siap untuk melepaskan kuasa kebencian atas hidup kita. Saat kita mencapai penerimaan, kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja sepenuhnya dalam hati kita. Kasih karunia-Nya akan memampukan kita untuk mengasihi bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Sekali lagi, jangan heran jika kita bolak-balik melewati tahapan-tahapan ini. Hari ini kita mungkin merasa damai, tapi minggu depan rasa marah atau sedih muncul lagi. Itu wajar. Tuhan tidak menuntut kita untuk segera sempurna dalam pengampunan. Yang Dia minta hanyalah kesediaan kita untuk terus melangkah maju, satu langkah kecil setiap hari dalam kasih karunia-Nya yang menyembuhkan luka. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.